saya akan membuka diskusi panel dengan meminta gambaran dari Pak Agus Setiawan nih. Pak Agus, PLN ratusan juta data konsumen gitu ya Pak ya. Bisa nggak sih Pak gambarkan strategi perlindungan data di lingkungan PLN saat ini? Atau mungkin bisa cerita juga dari teman-teman sebelahnya Pak, teman-teman BUMN. Sebenarnya mereka saat ini sudah dalam stage apa? Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi boleh saya sampaikan slide kami Pak sedikit ya. Oke, silakan panitia dibuka slide. Oke, terima kasih. Oke, mungkin langsung slide kelima. Saya kira kalau terkait dengan security ada Bu Mariam yang ahli di regulasi, ada Ren Mikro yang ahli di teknis. Jadi terkait dengan security dari sisi kami sebagai industri terutama user di sini adalah ketika kita bilang bagaimana ekspektasi dari user untuk security, yang pastinya adalah bahwa security harus protection-nya benar-benar terjaga. Jadi apapun produknya, yang penting kita dari si industri kami adalah melihat proteksinya benar-benar jaga. Yang kedua juga simple. Jangan sampai apapun produk yang ada itu ribet. Jadi kami saat ini BUMN adalah perusahaan terbesar totalinya ya. Di sini adalah jangan sampai ribet semuanya. Jadi ketika misalkan di sini ada Ren Mikro ataupun mungkin yang lainnya, itu jangan sampai juga ribet, orang harus klik sana, klik sini supaya secure. Kemudian yang pastinya adalah seamless. Jadi antar satu teknologi dan teknologi yang lain, tidak hanya di sisi software-nya aja, namun juga di sisi peripheral, hardware-nya, mungkin juga jaringan, juga di sini harus semuanya seamless. Artinya antar semua teknologi bisa benar-benar korespondensi, semuanya bisa terintegrasi. Inilah harapan dari si BUMN. Next slide. Ini adalah bagaimana kami melihat terkait dengan yang penting adalah dari security adalah enabling trust. Trust bagaimana antar human, kemudian bagaimana kita bisa security terbaik sini, kemudian adalah kedua bagaimana digitalisasi terbangun, dan yang penting adalah trust di antara semuanya. Jadi sebagai user kami harus trust pada partner, di sini ada supplier dan juga nantinya tentunya dari pelanggan kami akan trust kepada kami. Pelanggan di sini adalah BUMN lengkap ya, mulai dari pelanggan dan pelanggan, kemudian dari entah itu masyarakat tentunya. Ya, next slide. Ini adalah kalau menggambarkan bagaimana lintas data di BUMN. BUMN itu adalah kumpulan dari banyak BUMN, kementerian BUMN, dan ini tentunya semua lintas datanya harapannya semua bisa tergabung semuanya. Kami harapannya ke depan setelah BUMN ada single source of data dari BUMN. Tentunya ini jadi mohon arahan juga dari Bu Mariam bagaimana bahwa BUMN ini tentunya punya data masing-masing, baik di misalkan di sisi perbankan, keuangan, punya data pelanggan, punya data nasabah di sana namanya nasabah dari bank, baik tabungan maupun giro dan juga kredit bisa tergabung dalam single source of data. Kemudian terkait transportasi, pergerakan orang misalkan di Garuda, kemudian di Damri, logistik sana juga ada kereta api tentunya juga ada data. Kemudian dari sektor pertahanan industri ini juga datanya banyak. Sektor telekomunikasi, Telkom di sana datanya juga banyak. Sektor energi ada PLN, ada Pertamina, ada Inalum, datanya banyak juga di sana, dan juga dari konstruksi. Data banyak di sini adalah tentunya harapan kami dari regulatori, dari Bu Mariam bisa memberikan satu arahan, karena data ini semua data BUMN, yang akan harapannya semua terhubung, dan ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi negara ini. Misalkan nanti kalau dari perbankan butuh orang ini, perusahaan ini adalah seperti apa? Apakah ini indikasinya sering ini kemungkinan bedepnya tinggi atau enggak? Tentunya dari yang lain bisa beri masukan. Nah, ini adalah rencana kami ke depan bagaimana BUMN sinergi semuanya bisa data itu jadi satu single yang bisa saling berguna bagi yang lainnya. Dan dari PLN misalkan kami melihat data subsidi sekarang Bu. Jadi PLN kami sampaikan bahwa sekarang ada 30 juta pelanggan PLN yang hari ini menerima subsidi. Dan ini luar biasa. Bagaimana kami harus mengumpulkan data sekitar
2 tahun lalu datang ke semua pelanggan. Nah, kalau sinergi ini jadi, tentunya kan bisa ngambil juga dari perbankan, dari telekomunikasi. Itu harapan ke depan seperti ini, terkait dengan sinergi BUMN supaya data benar-benar terhubung semuanya. Oke, next slide. Dan ini terkait dengan BUMN sendiri, kami punya Telkom di BUMN, Telkom yang tentunya sebagai perusahaan telco yang juga saat ini menyediakan cloud di sini. Next slide. Ini adalah Telkom. Telkom Sigma di sini adalah udah punya Telkom Cloud. Yang tentunya kami harus benar-benar menjaga supaya secure data semua pelanggan juga aman di sini, baik pelanggan BUMN maupun pelanggan publik. Jadi dari Telkom sendiri kita udah menyiapkan supaya benar-benar keyakinan dari pelanggan terjaga di Telkom Cloud. Next. Di sisi lain juga ada BUMN, yaitu Peruri, sudah ke arah digital security. Jadi ini juga kombinasi semuanya dari BUMN. Peruri sudah menerbitkan untuk bisa kalau nanti digital signature bisa melalui Peruri di sini. Next slide. Dan kami BUMN ini bersama dengan BSSN. Jadi ada pertanyaan siapa kepala BSSN, kalau ditanya orang BUMN ya paling hafal karena udah ada PKS, MOU dengan BSSN ya. Jadi ini satu arahan karena juga pemerintah kami harus ke arah sana. Terkait security, masing-masing BUMN punya MOU dengan BSSN. Next slide. Oh, ini saya cerita berikutnya adalah terkait dengan PLN ya. Tadi saya cerita sebagai pengurus Porti di sini bahwa kita mewakili BUMN semuanya. Di PLN sendiri hari ini ada 77 juta customer data. Dan ini artinya saya yakin, kami meyakini bahwa semua rakyat Indonesia hari ini masih menggunakan listrik ya. Memang ada beberapa yang masih kami sedang melistriki di saudara kita yang masih di ujung. Namun mostly 99% sudah menggunakan listrik PLN. Jadi bagaimana kita menjaganya adalah mulai dari yang tadi disampaikan oleh panelis ya tadi, bahwa mulai dari desain, bagaimana kita desain data itu benar-benar terjaga. Bagaimana kita mulai dari mengakuisisi data. Data yang masuk pertama juga benar-benar terkumpul tersentral. Ketika ada misalkan baca meter ya, tentunya tiap akhir bulan ada petugas keliling ke sana, itu data langsung ketika input baca meter langsung tarik ke pusat. Kemudian kita juga ke depan harapannya adalah langsung dari pelanggan mengfoto KWH-nya berapa langsung terpusat. Kemudian token di PLN. Untuk kalau misalnya beli token itu udah datanya sifatnya adalah unik. Jadi setiap orang itu juga setiap pelanggan setiap transaksi beda tokennya. Kemudian integrasi tadi tentunya kami sampaikan bahwa integrasi adalah mau nggak mau perusahaan sebesar PLN harus integrasi dengan yang lainnya, dan ini harus kita jaga juga platform-platform untuk integrasi. Kemudian bagaimana terkait dengan big data, ini juga kita juga sangat menjaga supaya juga jangan sampai data yang terkumpul tidak terjaga dengan baik. Jadi intinya di sini adalah kita menyampaikan tadi benar bahwa desain security by design itu adalah hal yang paling kritikal. Setelah itu baru develop, dan setelah itu baru production. Tapi desain itu yang paling kritikal. Tentunya kami dapat katakan bahwa ini kejar-mengejar antara orang yang menyimpan data dengan mana yang akan membridge. Intinya adalah yang penting improvement. Jadi terus-menerus kami improve. Tentunya kami tidak bisa menyampaikan bahwa kita akan hari ini bagus, besok tidak ada yang akan bisa mencoba. Pasti tiap hari ada yang mencoba, dan kami yang penting adalah terus-menerus improvement. Itu poinnya kalau dari BUMN ataupun dari PLN adalah improvement tiap hari, kita integrasikan data, dan yang paling penting tadi mudah digunakan. Dan nanti mohon arahan dari Bu Mariam tentunya bagaimana integrasi di BUMN itu data adalah yang paling besar. Kalau kita mengumpulkan data BUMN, itu tentunya kami meyakini itu semua data ada di sana. Terima kasih Pak, poinnya seperti itu dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator Pak Wisnu. Gitu ya. Terima kasih Pak Agus atas sharingnya, dan mungkin ini langsung pertanyaan ke Bu Mariam nih Bu. Kalau misalnya satu BUMN ngumpulin data, kemudian dia diintegrasikan dengan
kementerian BUMN yang lain. Tanggung jawabnya itu ada di yang mengumpulkan pertama atau si prosesornya, Bu? Mungkin Bu Mariam bisa jawab nih, Bu, pertanyaan ini. Apakah Ibu masih mute, Bu? Iya. Ya. Oke, ya. Ya, pertama terkait dengan integrasi data. Integrasi data memang sekarang kan semuanya masuk ke pasal 10. Ya. Terkait dengan integrasi data, memang sekarang ini kan semua kita juga di pemerintah juga sedang mengintegrasikan data ya Pak ya, dalam ada menjadi di dalam data itu diintegrasikan di dalam pusat data nasional seperti itu. Di BUMN sendiri mungkin sekarang juga sudah akan ada yang namanya integrasi data untuk seluruh BUMN. Sepanjang itu pengendali data tetap ada di yang mengumpulkan data. Umpamanya data terkait dengan di penerbangan, tetap pengendali datanya adalah di sektor penerbangan. Meskipun itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu, tetapi yang mengumpulkan pengendali data tetap adalah yang mengumpulkan data pribadi. Sedangkan nanti dalam tanggung jawabnya tetap adalah di orang yang pertama yang mengumpulkan. Tadi misalnya terkait dengan PLN ya Pak ya. PLN mengumpulkan data pribadi terkait dengan pelanggannya. Dialah yang menjadi pengendali data. Meskipun itu data itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, pengendali data tetap ada di pihak PLN-nya, bukan di tempat server atau di holding integrasi data tersebut. Nah, itu Pak. Jadi kalaupun integrasi data nggak masalah gitu, silahkan saja Pak. Tetapi tetap yang namanya pengendali ada di pada pengumpul yang pertama. Okay. Kalau data tersebut kemudian dilakukan pemrosesan untuk mendapatkan satu data agregat, itu juga nggak masalah, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya data pelanggan PLN kemudian disandingkan dengan data perbankan dia, sehingga kita bisa mendapat, sehingga BUMN bisa mendapatkan nama, nomor rekening, nomor pelanggan PLN, kemudian banknya, itu boleh ya Bu ya? Sepanjang memang ada konsennya dari si pemilik data pribadi. Kalau misalnya tadi pemilik data pribadi ke bank, mendaftarkan diri di bank, tetapi dia kan ada semacam term of condition-nya sebelumnya di bank. Nah, apakah dia agree dan apakah di dalam term condition itu juga menyatakan bahwa bank nanti juga akan melakukan yang namanya pertukaran data dengan pihak lain. Oke. Kalau awal misalnya saya dulu belum ada konsen itu, berarti bank harus mengajukan konsen yang baru Bu ya ke saya? Iya, betul. Oke. Jadi setiap perbaruan itu harus... Dari dulu bank selalu memberikan term condition di awal loh Mas. Untuk menjadi nasabah dia pasti memberikan satu Oke. Tetapi kan bahwa data itu akan di-cross ke misalnya BUMN yang lain itu kan saya nggak tahu apakah itu sudah diatur atau belum. Tapi kalau belum berarti bank harus mengirimkan konsen yang baru gitu. Iya, betul. Oke. Oke, terima kasih Bu Mariam atas jawabannya. Makin seru nih kita diskusinya. Oke, sekarang saya ke Pak Laksana nih Pak. Tadi tren mikro sebentar. Yang aja langsung okein aja. Karena ini pertama Pak. Oke. Ibu Mariam bisa di mute Bu, agak bocor. Oke. Pertanyaan ke Pak Laksana sekarang nih Pak. Kan setiap BUMN atau setiap instansi pemerintah kan memiliki postur postur security yang berbeda-beda gitu Pak. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Laksana, sebenarnya bagaimana sih Pak perusahaan atau instansi itu melakukan self assessment gitu. Maksudnya saya ini ada di mana sehingga mereka tahu apa langkah pertama yang harus dilakukan. Pak Laksana bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan itu Pak? Ya, terima kasih Pak Wisnu. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Semoga masih betah ini di acara kita ini. Ya, tentunya memang ya security intinya ya semua institusi nggak harus memprotek yang terbaik atau terlengkap ya.
kita percaya bahwa bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu parameternya adalah industrinya, ya, atau berkaitan dengan layanan publik, ya, yang diterapkan. Ya, tidak semua layanan publik bukan berarti harus government, ya, swasta juga ada yang layanan publik, misalkan perbankan, dan dia udah menuju ke transformasi digital juga. Itu artinya juga udah bisa diakses dari mana saja. Jadi artinya security posturnya juga harus mesti meningkat. Apakah menyimpan data personal atau keuangan juga, security posturnya juga harus meningkat. Ya, tergantung industrinya. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita harus all the best sesuai yang terbaik. Ya, cara lain kalau kita nggak tahu memulai dari mana gitu ya. Nah, sekarang ini udah ada tools sih sebetulnya, atau bisa dilakukan assessment sih sebetulnya. Jadi dari vendor itu misalkan dari kita Trend Micro atau NTT juga bisa lakukan. Ya, kita bisa memberikan satu assessment terhadap security saat ini yang ada di institusi Bapak Ibu sekalian. Ya, misalkan udah cukup sehat atau ada risiko-risiko di mana, kita bisa provide satu report. Itu bisa mulai dari situ. Kalau kita ngomong posturnya, sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Ya, di teorinya tanda kutip itu ada sampai level 5. Ya, which is kalau yang the highest itu, kalau yang pernah dengar ada namanya memiliki cyber hunt, ya, ada memiliki juga respon tim dan sebagainya, itu cukup dan waktu responnya juga bisa cepat. Misalkan pertanyaannya kalau ada satu masalah, apakah dalam waktu 72 jam atau 24 jam kita sudah bisa memberikan report ke manajemen, ya, penyebabnya apa dan sebagainya, itu juga waktu juga bicara. Ya, jadi nggak usah khawatir sih menurut saya dari sisi apakah harus kita terapkan yang paling lengkap sesuai dengan yang disampaikan oleh expert atau apa dan sebagainya. Ikutin, kita adjust, tapi juga jangan membuat sendiri sih gitu ya. Ada guidance-nya, ya, kita seperti apa, nah dikompromikan di situ, si usulan saya di situ. Kalau buat sendiri takutnya nyimpang, nggak tahu juga, merasa udah terproteksi tapi ternyata masih jauh dan sebagainya. Ya. Yeah. Terlalu kreatif juga nggak baik ya Pak ya. Iya Mas. Oke. Kalau Pak Agus ada masukan nggak Pak? Maksudnya gimana nih perusahaan kalau saya mulai dari mana gitu kan, karena mungkin kalau PLN memiliki sumber daya yang besar gitu untuk mengamankan data pelanggan, tapi yang masih kecil saya nggak tahu mulai dari mana. Ada masukan nggak Mas Agus? Kalau kalian melihat pengamanan data itu sebenarnya ada 3 komponen kan. Bagaimana people-nya, prosesnya, dan teknologi. Satu timpang, yang lainnya bisa nggak jalan. Namun yang paling penting adalah pertama people sebenarnya. People jauh lebih penting. Teknologi nggak ada, kalau people-nya benar-benar menjaga, itu akan bisa, data akan aman. Namun dengan perusahaan makin besar, people sendiri nggak bisa, pasti data akan disimpan di server, itu harus mulai, prosesnya harus ada juga, SOP harus dibangun. SOP dibangun, setelah itu baru teknologinya benar-benar dijaga. Kalau kami melakukan misalkan people, itu yang kami lakukan adalah rutin kami akan awareness, apalagi PLN perusahaan dengan pegawainya aja, plus semua anak perusahaan dan ininya 100.000 lebih. Awareness adalah hal yang paling tantangan terbesar. Ya, ini menyamakan mindset semua pegawai itu luar biasa. Jadi kita berulang-ulang dengan segala cara, kita waktu sebelum pandemi kita datengin, sekarang kita juga ada virtual, kita sampaikan bahwa ini adalah yang paling penting dari pengamanan data adalah bagaimana people-nya itu benar-benar mindset-nya, mindset security. Itu Pak, selain itu saat teknologi kita juga bangun DLP, kita bangun juga sekarang untuk hal-hal yang kritikal, dan juga yang paling penting kalau di BUMN ada istilahnya adalah PPID, Pejabat Pengelola Informasi Publik. Jadi ini juga ditetapkan siapa sih sebenarnya PPID-nya untuk tiap BUMN. Jadi ini akan berkorespondensi terkait dengan data itu sendiri. Jadi sebelum data itu bisa di-share atau data itu bisa ke publik, itu harus sepakatin oleh PPID. Kalau di PLN kebetulan PPID dipegang oleh corporate secretary atau sekretaris perusahaan. Jadi ini adalah satu mekanisme yang kita benar-benar melihat totally, tidak bisa satu persatu. Gitu Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi saya kebayang sih ya, karyawan segitu banyak harus harus dididik untuk memiliki security awareness yang baik gitu.
Nah, kalau dari Pak Alfred sendiri, Pak, punya masukan, Pak, kalau terkait people tadi, Pak. Kalau teknologi tadi mungkin udah banyak dibahas. Kalau people gitu, Pak, gimana sih? Jangan ngeklik email sembarangan, jangan ke situs yang nggak benar gitu. Ada masukan nggak, Pak Alfred, kalau terkait people ini, Pak? Kalau untuk people sendiri, ya seperti yang dibilang Pak Agus, itu awareness untuk security itu sangat penting ya. Jadi yang diperlukan adalah seperti diberikan penyuluhan atau training secara berkala, di mana kita juga mesti educate, kira-kira attack apa yang akan mungkin mengancam para karyawan di lingkungan kerjanya, dan bagaimana cara menanggapi atau mensikapi attack-attack tersebut. Jadi kalau dia aware, dia tahu kira-kira, oh ini kayaknya nggak normal, jadi dia udah ada kesadaran, oh kira-kira saya nggak boleh nih klik email seperti ini. Dan juga kita perlu encourage karyawannya itu untuk memberikan pelaporan di muka gitu. Jadi nggak ada salahnya, ada kemungkinan mungkin itu hanya false positif, mungkin itu adalah email yang legit, tapi ya kita harus encourage mereka untuk segera melaporkan jika ada ngelihat sesuatu yang tidak normal. Yang ketiga, mungkin kita juga harus menggandeng mereka untuk misalnya menjadikan mereka sebagai security ambassador. Jadi yang kita gandeng mereka, kita menjadikan itu sebagai kultur. Bukan sebagai perintah dari atasan ke bawahan, oh kamu harus begini, enggak. Jadi itu sebagai kultur di perusahaannya. Dan ya saya percaya semua employee itu memegang peranan yang penting di organisasi untuk menjaga aset dari perusahaannya dan juga dari data-data kliennya. Jadi sebisa mungkin prosesnya itu jangan terlalu ribet. Jadi mereka mau engage to the process, jadi mereka menjadi ambasadornya untuk security program tersebut. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Alfred atas masukannya. Berarti memang itu sebuah mendidik karyawan itu sebuah perjuangan yang memang harus dilakukan terus menerus ya, nggak bisa berhenti. Oke, udah training hari ini, besok tahun sampai selamanya nggak usah training lagi, tapi harus dididik terus menerus supaya mereka paham apa yang terjadi.